Pada masa awalnya, terdapat 5 kelompok komunitas besar atau puak yang hidup tersebar di daerah aliran Sungai Mahakam. Puak-puak itu terdiri dari Puak Pantun, Puak Punang, Puak Sendawar, Puak Pahu, dan Puak Melanti. Kelima puak ini kemudian bersatu dalam sebuah persekutuan, dengan sistem pemerintahan sederhana dalam sebuah nagari. Dipimpin oleh puak terbesar, yaitu Puak Pantun yang berdiam di Muara Kaman. Sekitar penghujung abad ketiga dan abad keempat, nagari ini dipimpin oleh seorang bernama Kundungga. Di masa inilah, mereka kedatangan rombongan duta dari kerajaan Hindu Salakanagara di Banten. Rombongan ini dipimpin oleh seorang pangeran, bernama Asfawarman, putra dari Dua Warman VIII, dan juga kakak dari istri Jayasingawarman, pendiri kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain untuk menjalin persahabatan, rombongan ini juga bertujuan untuk mencari sumber pasokan emas dan batu permata. Karena menurut legenda dan kepercayaan Hindu kuno, Barunadwipa atau Pulau Kalimantan sangat kaya akan emas dan batu permata. Seiring berjalannya waktu dan untuk mempererat hubungan, Asfawarman pun dinikahkan dengan salah seorang putri dari Kundungga. Kemudian, Asfawarman pun membantu Kundungga untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Maka dia selalu dikenang sebagai seorang yang sangat ahli dalam kepemerintahan. Dan sejak saat itu, rombongan duta ini menetap dan berasimilasi dengan penduduk setempat, yang notabene adalah masyarakat Dayak. Setelah Kundungga wafat, Asfawarman didaulat menjadi pemimpin di persekutuan puak besar ini. Untuk melegitimasi posisinya secara sah sebagai pemimpin menurut agama yang dianutnya, Asfawarman mengadakan upacara ritual Aswameda. Dalam ajaran Hindu-Buddha kuno, ritual yang dipimpin oleh kaum Brahma ini adalah syarat mutlak bagi terbentuknya sebuah kerajaan dan menyebut pemimpinnya sebagai raja. Maka selepas prosesi tersebut, atau tepatnya pada abad keempat, secara resmi berdirilah Kerajaan Martapura. Sebuah kerajaan Hindu, dengan mayoritas penduduk berasal dari kelima komunitas puak di Kalimantan Timur, atau dengan kata lain masyarakat Dayak. Kemudian Asfawarman pun diberi gelar Wangsakerta, yang berarti sang pembentuk keluarga raja. Asfawarman lalu membangun benteng pertahanan yang terbuat dari kayu, untuk melindungi areal pemukiman dan wilayah-wilayah penting lainnya. Dalam bahasa setempat, benteng kayu ini disebut kuta. Dalam bahasa India Selatan, kuta disebut kuiter. Dalam bahasa Cina, kuta disebut hotai. Dan dalam bahasa Melayu kuno, kuta disebut kute, atau koto, atau huta, dan lain sebagainya. Faktor pengucapan inilah yang kelak diyakini sebagai asal-muasal dari nama Kutai. Sebuah nama panggilan yang mengakibatkan kesalahpahaman, dengan menyebut Kerajaan Martapura sebagai Kerajaan Kutai Martapura, atau Kerajaan Kutai Martadipura. Nama kerajaan yang didirikan oleh Asfawarman yang berada di Muara Kaman, tidak menggunakan nama Kutai, melainkan Kerajaan Martapura. Hasil dari pernikahan antara Asfawarman dan putri dari Kundungga, melahirkan 3 orang keturunan. Salah satunya bernama Mulawarman, seorang pangeran lokal asli, berdarah Dayak, Banten atau Sunda. Sebuah fakta asal-usul Mulawarman yang sayangnya sangat jarang disebutkan dalam sejarah Nusantara. Setelah Asfawarman wafat, Mulawarman dinobatkan sebagai raja, dengan gelar Sri Mulawarman Naladewa. Di masa pemerintahannya inilah Martapura mencapai titik keemasan. Tidak saja dia mampu memperluas daerah kekuasaan, namun dia juga mampu untuk memerintah dengan adil, serta memberikan kemakmuran pada masyarakatnya, yang secara mayoritas adalah suku Dayak. Mulawarman adalah seorang penganut ajaran agama Hindu yang taat. Kemasyuran, kedermawanan, dan ketaatannya, dituliskan oleh para Brahmana dalam bentuk prasasti Yupa. Yupa adalah batu pipih tinggi, yang berfungsi sebagai tonggak untuk mengikat hewan kurban saat prosesi ritual keagamaan. Sejauh ini telah ditemukan 7 buah prasasti Yupa, mengenai Mulawarman. Keberadaan prasasti ini menguatkan hipotesa, bahwa pada saat itu kaum Brahmana telah datang dan menetap di Martapura. Kemungkinan para Brahmana ini datang bersama dengan para pedagang dari India, atau didatangkan dari kerajaan Tarumanegara. Sayangnya tidak ada catatan mengenai siapa istri dari Mulawarman, maupun catatan mengenai raja-raja setelah Mulawarman. Demikian pula dengan kondisi kerajaan Martapura. Meskipun Martapura mampu bertahan hingga lebih dari 1000 tahun, kemungkinan setelah era Mulawarman, Martapura tidak pernah mencapai masa kejayaannya lagi. Hingga pada tahun 1635, saat kerajaan Martapura dipimpin oleh Maharaja Dharma Setia, kerajaan ini runtuh,
setelah dikalahkan oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Dan Raja Martapura yang terakhir tersebut, tewas dalam peperangan. Sejak saat itu, wilayah kerajaan Martapura dianeksasi oleh Kutai Kartanegara. Dan sebagai pengukuhan atas keberhasilannya mengalahkan Martapura, Pangeran Anom Panji Mendapa, merubah nama kerajaannya menjadi Kutai Kartanegara ing Martapura, yang berarti Kutai Kartanegara di Martapura, atau Kutai Kartanegara yang menguasai Martapura. Perubahan nama dari Martapura menjadi Martadipura, baru terjadi sekitar era 1980-an. Usulan atas perubahan ini pertama kali diajukan oleh salah seorang pejabat Pemda Kutai saat itu, dengan alasan untuk memudahkan pengucapan nama kerajaan tersebut. Sayangnya, perubahan ini mengakibatkan kerancuan fatal, serta secara langsung mengakibatkan pembelokan nama, dan sejarah panjang kerajaan Martapura. Lalu mengapa tidak ditemukan atau belum ditemukan candi-candi, atau prasasti lain di kawasan ini? Sebagai studi perbandingan, jika kita mengamati apa yang tersisa dari struktur candi di Amuntai, Kalimantan Timur, maka dapat diasumsikan, bahwa pada masa itu pembangunan istana maupun candi, kemungkinan besar didominasi bahan kayu, batu bata, dan batuan kali berukuran kecil, yang kesemuanya sangat rentan hancur akibat berbagai macam faktor. Dan segala macam catatan masih tertulis di atas potongan kayu atau daun lontar, hingga tidak ada yang selamat termakan usia. Semoga suatu hari nanti, bukti-bukti lain mengenai keberadaan dan kebesaran dari Martapura dapat ditemukan, hingga sejarah panjangnya, dapat ditelusuri dan dipelajari dengan lebih baik. Demikianlah cerita singkat mengenai Kerajaan Martapura. Sebuah kerajaan lokal berbasis Hindu pertama di Kalimantan, yang didirikan oleh seorang pangeran dari Banten, dan dimasyhurkan oleh seorang raja berdarah Dayak. Sebuah fakta yang baik itu sengaja maupun tidak disengaja, kebenaran sejarah tentang keberadaannya menjadi rancu dan terabaikan. Sudah saatnya kita kembali memahami sejarah, dan bersatu dalam kekerabatan. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.